My savior, my healer, redeemer. You said he set me free. Now I'm free indeed. My helper, protector, provider. Shalom teens, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Persiapkan diri kalian karena ibadah kita akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita menyembah Tuhan.
berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman, berikanlah kami hati yang tulus untuk dapat dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, terus bersuka cita dan tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus ya. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan spesialnya hari ini Kak Niken telah ada bersama-sama dengan kita untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Iya, terima kasih Kak Gele sudah mengantarkan Kak Niken untuk bersama-sama dengan adik-adik teens kita akan merenungkan firman Tuhan siang hari ini bersama-sama. Dan Kak Niken sangat berharap adik-adik bersemangat, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Kak Gele. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah Kak Niken, dadah adik. Dadah Kak Gele. Oke adik-adik, kita semua kembali dalam ibadah 3G Teens hari ini dan kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita selama 1 minggu dan kita kembali bertemu dalam ibadah 3G Teens. Kak Niken mau mengingatkan kembali, pasti adik-adik masih ingat dong renungan yang disampaikan oleh Kak Gele minggu lalu tentang kehidupan Yusuf. Dan Yusuf ini adalah salah satu dari ke-12 anak Bapak Yakub yang paling dikasihi. Hal itu membuat saudara-saudara Yusuf ini iri kepadanya. Kemudian mereka melakukan hal yang buruk kepada Yusuf, yaitu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering dan kemudian mereka mengangkat dia. Namun kemudian mereka menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang yang berjalan ke arah Mesir. Singkat cerita, ketika Yusuf tiba di Mesir, dengan penyertaan Tuhan, Yusuf itu dibeli oleh Potifar, yaitu kepala pengawal raja. Namun istri Potifar ini memfitnah Yusuf dan akhirnya Yusuf pun masuk ke dalam penjara. Nah, di sana di dalam penjara Yusuf ini bertemu dengan juru roti dan juru minum raja yang juga sama-sama di penjara. Dan Yusuf membantu mereka berdua dengan mengartikan mimpi mereka. Dan adik-adik tahu bahwa apa yang dikatakan Yusuf itu benar-benar terjadi. Juru minum kembali diangkat di dalam pekerjaannya, sedangkan juru roti harus mengakhiri kehidupannya. Nah, sebelum juru minum itu keluar dari penjara, Yusuf sempat berpesan kepada dia untuk menolong Yusuf dengan menceritakan tentang Yusuf kepada Raja Firaun. Yusuf sangat berharap dengan cara ini dia akan dibebaskan dari penjara. Namun setelah lewat 2 tahun, juru minum raja itu lupa akan Yusuf. Nah, pelajaran hari ini kita akan melanjutkan tentang kehidupan Yusuf setelah dia mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum raja di dalam penjara tersebut. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 41 ayatnya yang pertama sampai dengan 57. Kak Niken akan menceritakan kepada adik-adik ya. Kita duduk yang manis dan kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, di ayat yang pertama adik-adik dikatakan di situ bahwa setelah lewat 2 tahun, nah 2 tahun ini dihitung dari mana? 2 tahun ini sejak Yusuf mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum raja tersebut. Pasti saat itu Yusuf merasa sangat sakit hati. Dia merasa ditinggalkan, dia pasti bertanya-tanya, kenapa saya sudah menolong si juru minum tersebut sehingga dia dikembalikan kepada posisinya dalam pekerjaannya, tapi dia lupa untuk menolong saya. Nah, dalam hal ini sebenarnya Tuhan mau memproses hati Yusuf untuk belajar bersabar di dalam pembentukan Tuhan. Yusuf berusaha menolong dirinya dengan caranya sendiri, tapi karena itu belum waktunya Tuhan untuk Yusuf keluar, maka hal itu tidak terjadi. Yusuf merasa sudah saatnya dia keluar dari penjara. Dia merasa dia tidak bersalah, dia merasa tidak seharusnya dia berada di dalam penjara tersebut karena memang Yusuf tidak melakukan kesalahan kan adik-adik. Namun Tuhan lebih tahu bahwa Yusuf ini masih perlu waktu untuk dibentuk hatinya di dalam masalah tersebut, sehingga Yusuf masih harus berada di dalam penjara lebih lama dari waktu yang dapat dia perkirakan dan waktu yang dapat dia inginkan. Nah, setiap hari pasti Yusuf berharap bahwa pintu penjara boleh terbuka untuk dia. Setiap hari Yusuf pasti melihat ke arah pintu. Dia sangat-sangat berharap ada yang berteriak dari sana, "Ayo Yusuf keluar, udah saatnya kamu keluar dari sini, kamu tidak bersalah." Setiap hari pasti Yusuf memiliki ekspektasi bahwa dia akan dibebaskan, namanya akan dibersihkan karena dia tidak merasa berbuat suatu kesalahan sehingga dia harus berada dalam masalah, dia harus berada di dalam penjara tersebut. Namun itu tidak terjadi adik-adik.
Maka Yusuf pun mulai belajar menerima, Yusuf mulai belajar menjadi lebih kuat. Dia membangun hubungannya dengan Tuhan saat dia berada di dalam penjara itu. Dan selama 2 tahun tersebut Yusuf benar-benar menikmati waktu sendiri bersama Tuhan. Apa yang dia lakukan di dalam penjara tentunya membentuk dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Kenapa Kaniken berani berkata begitu? Karena di cerita yang selanjutnya, ketika Yusuf terus menanti di dalam penjara selama 2 tahun tersebut, tiba-tiba saat dia tidak menduga sama sekali, pintu penjara terbuka bagi Yusuf dan Yusuf disuruh bersiap-siap untuk menemui Raja Firaun. Pasti sebelum bertemu dengan Raja, Yusuf bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi, kenapa sekarang, apa yang sudah saya lakukan, atau apa yang akan terjadi dengan saya setelah ini. Nah, saat Yusuf bertemu dengan Raja Firaun tersebut, Raja bercerita tentang mimpinya. Nah, ternyata sebelumnya Raja Firaun ini bermimpi, namun tidak ada satupun orang yang dapat mengartikan mimpinya tersebut. Di saat itulah ketika si raja ini menceritakan kepada semua orang di dalam kerajaannya, saya bermimpi, tetapi ketika menceritakan kepada semua orang, toh di situ tidak ada orang yang dapat menolong dia untuk mengartikan mimpinya tersebut. Nah, ketika itu baru juru minum ini teringat akan Yusuf yang pernah menolong dia, dan juru roti mengartikan mimpi mereka di dalam penjara. Juru minum ini memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa, Raja, sebenarnya saya mengenal seseorang yang dapat mengartikan mimpi dengan tepat, karena ketika saya bersama-sama dengan juru roti dalam penjara, Yusuf ini pernah mengartikan mimpi kami dan benar-benar terjadi. Saya diangkat kembali dalam posisi saya di dalam pekerjaan ini. Namun juru roti ini seperti yang diartikan Yusuf, dia pun harus mengakhiri hidupnya. Pada akhirnya, setelah penantian Yusuf yang begitu lama, akhirnya juru minum ini mengingat Yusuf setelah 2 tahun lamanya. Singkat cerita, Raja Firaun pun meminta untuk memanggil Yusuf keluar dari penjara, dan Firaun berkata kepada Yusuf di dalam ayatnya yang ke-15, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Firaun sudah menceritakan kepada semua orang yang ahli di dalam bidang tersebut untuk dapat membantu dia mengartikan mimpinya, tetapi tidak ada yang dapat menolong dia. Nah, di ayatnya yang ke-16, Yusuf menjawab kepada Raja Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ternyata pembentukan Tuhan kepada Yusuf selama dalam penjara 2 tahun tersebut berhasil adik-adik. Saat Yusuf keluar dari masalah dan sedang dibawa Tuhan untuk naik, Yusuf menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan sadar bahwa talenta yang dia miliki untuk dapat mengartikan mimpi tersebut berasal dari Tuhan. Jawab Yusuf kepada Raja Firaun ini menunjukkan bahwa ini bukan tentang Yusuf, tetapi ini semua tentang Tuhan. Cara Yusuf menyampaikan kepada Raja Firaun bahwa bukan saya, tetapi Tuhan, itu menggambarkan bahwa Yusuf sudah menjadi seorang pribadi yang rendah hati, yang tahu bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya itu semata-mata karena seizin Tuhan. Jawaban Yusuf ini menunjukkan Yusuf adalah pribadi yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Kemudian Raja Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan dalam mimpi Firaun tersebut, Firaun bercerita kepada Yusuf bahwa Firaun melihat ada 7 ekor lembu yang sangat gendut, yang kelihatan cabi dan kelihatan sangat sehat. 7 lembu ini sedang makan rumput di tepi sungai Nil, dan tiba-tiba datang pula 7 ekor lembu yang sangat kurus dan terlihat sangat kelaparan. Nah, yang lebih membuat terkejut adalah lembu-lembu yang kurus itu, 7 ekor yang kurus itu, kemudian memakan 7 ekor lembu yang gendut tadi. Namun ketika 7 ekor lembu kurus itu memakan lembu yang gendut-gendut itu, ke-7 lembu kurus itu tidak bertambah gendut atau kelihatan terisi perutnya. Mereka tetap saja masih terlihat kurus dan kelaparan. Nah, kemudian Firaun pun bercerita lagi. Dalam mimpinya yang kedua, Firaun melihat bahwa ada 7 bulir gandum yang sangat baik dan terlihat berisi. Namun kemudian tampaklah juga 7 bulir gandum yang kering, kurus dan layu. Dan 7 bulir gandum yang kurus itu memakan 7 bulir gandum yang baik tadi. Firaun berkata kalau mimpi-mimpinya ini sudah diceritakan kepada semua ahli, namun tidak ada satupun yang dapat memberitahukan arti dari mimpi tersebut kepadanya. Kemudian Yusuf dengan luar biasa mengartikan mimpi Firaun tersebut kalau Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang besar. Yusuf bilang kepada Raja Firaun kalau akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan, lalu setelahnya akan diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan yang sulit.
Tidak berhenti di situ saja, Yusuf juga menawarkan solusi. Dia bukan cuma memberikan arti dari mimpi Raja Firaun tersebut, tetapi Yusuf juga menawarkan solusi kepada Raja Firaun agar mencari orang yang berakal budi dan bijaksana untuk dapat mengatur dan menyimpan dengan bijaksana bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan ini agar nantinya dapat dipergunakan pada saat 7 tahun kelaparan mendatang. Ini adalah titik balik kehidupan Yusuf. Di dalam ayatnya yang ke-38 dan 39, Raja Firaun berkata, "Di mana lagi dapat ditemukan orang yang bijaksana dan berakal budi? Karena Allah memberitahukan hal ini kepadamu Yusuf tentang semua ini, maka tidak ada orang lain yang lebih berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Nah, maka Raja Firaun pun mengangkat Yusuf menjadi seseorang yang berkuasa di Mesir. Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Kehidupan Yusuf berubah total di sini adik-adik. Yusuf yang adalah seorang asing yang difitnah dan dipenjara, tiba-tiba dalam satu malam menjadi seorang yang sangat berkuasa di negeri orang. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi Yusuf juga melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Dia bisa menghandle, dia bisa mengatur seluruh hasil panen yang didapat dalam 7 tahun masa kelimpahan itu untuk dapat digunakan, namun juga dapat disimpan untuk 7 tahun kelaparan di depan nantinya. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik, sangat terperinci untuk masa depan yang sudah Tuhan beritahukan kepadanya lewat mimpi Raja Firaun yang sudah dia artikan tersebut. Dari mana Yusuf belajar tentang semua ini? Dari mana solusi yang Yusuf bisa tawarkan itu datang? Kita semua tahu adik-adik bahwa Yusuf ini bukanlah seorang yang belajar tentang hal itu, tetapi Yusuf ini adalah seorang anak yang dulunya saat masih di rumah Bapak Yakub, dia mengembalakan kambing domba milik bapaknya. Dan setelah dia menggembalakan kambing domba bapaknya itu, Yusuf kemudian dibawa sampai ke Mesir, dan di Mesir pun dia menjadi seorang budak, dia mengurus rumah Potifar, dan dari situ dia masuk ke dalam penjara. Kapan Yusuf belajar tentang hal-hal yang sangat besar seperti itu? Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya dalam masa perjalanan hidup Yusuf itu Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan Yusuf untuk hal besar yang ini, yang saat ini sedang dia jalani ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf yang hari ini kita baca? Pertama adik-adik, Kaniken mau bilang bahwa Kaniken dan adik-adik, kita harus belajar taat dengan proses yang Tuhan Yesus izinkan terjadi. Mungkin adik-adik pernah merasa sakit hati, kecewa, marah karena ada teman atau orang lain yang tidak melakukan apa yang adik-adik inginkan. Mungkin adik-adik sudah menolong mereka, tapi mereka tidak berterima kasih kepada adik-adik, malah begitu saja melupakan kebaikan adik-adik. Dari kehidupan Yusuf saat dilupakan oleh juru minum yang sudah ditolong oleh Yusuf tersebut, Kaniken mau kita semua belajar bahwa jangan mengharapkan balasan atas perbuatan baik kita terhadap orang lain. Dan kalau apa yang kita inginkan belum terjadi seperti cara dan waktu yang kita inginkan, belajar untuk percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih rendah hati, lebih taat, dan lebih kuat. Dan yang berikut, adik-adik, kita juga belajar bahwa jangan cepat sakit hati terhadap apa yang orang lain lakukan atau tidak lakukan terhadap kita. Tetapi belajar untuk memandang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan kayak gini, "Tuhan, aku tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang aku rencanakan. Aku tahu Tuhan juga punya waktu yang lebih baik dari apa yang aku inginkan." Pelajaran yang kedua, Kaniken mau kita untuk belajar saat Tuhan sedang memproses kita untuk jadi lebih baik. Belajar untuk belajar. Pasti adik-adik agak bingung kan? Gini, kita belajar untuk mau belajar saat Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi lebih baik. Gini, seandainya saat dalam penjara Yusuf menunggu pertolongan dan Yusuf tidak belajar mengampuni, tidak belajar untuk menjadi bijaksana, tidak belajar menerima keadaan, tidak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih berakal budi, bisa jadi Yusuf ada di dalam penjara ini lebih lama dari waktu yang ditentukan tersebut, lebih lama dari 2 tahun tersebut. Dan bisa jadi karena bencana kelaparan itu sudah akan terjadi, namun Yusuf belum selesai dengan prosesnya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong mengartikan mimpi Raja Firaun tersebut dan menolong bangsa Mesir supaya bangsa Mesir ini dan bangsa-bangsa lain terluput dari bencana kelaparan yang sudah akan terjadi tersebut.
Yusuf memang pribadi yang disertai Tuhan. Sejak awal adik-adik belajar tentang kehidupan Yusuf, kita sudah melihat bahwa Yusuf adalah pribadi yang sangat dijaga, sangat disertai Tuhan. Tetapi di sini Kaniken mau bertanya, andai kata Yusuf tidak taat di dalam proses dan tidak mau dibentuk saat dia di dalam penjara, saat dia berada dalam perbudakan, apabila Yusuf menjadi pribadi yang tidak mau menerima, tidak menjadi pribadi yang belajar taat kepada Tuhan, maka Yusuf tidak akan menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Perjalanannya entah bisa berakhir di mana. Kita hari ini tahu bahwa Yusuf berhasil karena dia taat. Nah, karena itu adik-adik, belajarlah sungguh-sungguh. Kalau saat ini adik-adik diizinkan Tuhan Yesus untuk sekolah, untuk belajar banyak hal di masa remaja kalian ini, maka belajarlah sungguh-sungguh. Karena siapa yang tahu, suatu saat Tuhan mengangkat adik-adik menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Waktunya Yusuf untuk belajar mungkin hanya beberapa tahun. Punya adik-adik waktunya berbeda. Kita semua memiliki waktu yang berbeda di dalam kurikulum, di dalam pembentukan Tuhan. Tetapi masing-masing kita punya rencana spesifik yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita pribadi yang sangat berhasil untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik, Kaniken mau katakan bahwa belajarlah untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Saat Yusuf dibawa ke hadapan Raja Firaun, Yusuf tidak mengatakan bahwa dia hebat, dia pintar, dan dapat mengartikan mimpi. Tetapi Yusuf bilang di ayatnya yang ke-16 tadi, bahwa bukan sekali-kali aku melainkan Allah. Bisakah adik-adik saat berhasil melakukan sesuatu, saat mendapat ranking di kelas, atau saat mendapatkan suatu prestasi apapun, bisakah adik-adik berkata bahwa bukan karena aku, tetapi karena Tuhan? Kaniken percaya adik-adik teens adalah anak-anak yang rendah hati dan mau terus belajar di dalam Tuhan. Kaniken berharap adik-adik dapat mengingat dan melakukan setiap firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kita belajar menjadi pribadi yang seperti Yusuf, yang mau mengampuni, yang rendah hati, dan yang mau taat di dalam pembentukan Tuhan. Oke adik-adik, ini saatnya kita akan berdoa. Mari adik-adik kita tutup mata di hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini untuk semua pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus sebab sampai hari ini Engkau Allah yang setia menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami dan terkhusus adik-adik kami, mereka belajar menjadi pribadi yang rendah hati, belajar menjadi pribadi yang mau mengampuni, belajar untuk menjadi pribadi yang taat akan Engkau Tuhan, sehingga dalam pembentukan mereka di masa muda mereka ini Tuhan, mereka selalu mengandalkan Engkau, sehingga suatu saat ketika mereka menemui hal-hal besar yang sudah Engkau tetapkan di dalam kehidupan mereka, mereka menjadi pribadi yang senantiasa mengembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini saatnya kami akan memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik dari kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan kami saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyiapkan persembahan. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik dapat mempersiapkan persembahan, kemudian adik-adik dapat menyerahkan kepada orang tua untuk dapat dibawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Oke, saatnya kita akan berdoa juga untuk doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi semua adik-adik teens dan keluarga agar semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga mau berdoa untuk gereja kita, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan berdoa bagi Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, yaitu Pastor Charles Besi dan keluarga. Dan yang ketiga, kita juga akan berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, lebih khusus kepada provinsi kita, Provinsi NTT, dan berdoa untuk Kota Kupang. Mari adik-adik kita akan berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik di dalam hidup kami. Kami berdoa bersama-sama saat ini Tuhan. Hamba berdoa terkhusus untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik kami 3G Teens beserta semua keluarga Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau menyertai, Engkau menjaga, Engkau membimbing Tuhan, dan Engkau meluputkan dari segala sakit penyakit, terkhususnya untuk virus corona yang saat ini sedang mewabah Tuhan. Kami berdoa melindungi adik-adik bersama keluarga di dalam nama Yesus.
mereka semua terluput Tuhan, dan mereka aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam setiap pergumulan, setiap harapan mereka Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar jauh lebih dalam dari apa yang dapat disampaikan Tuhan Yesus. Dan biar setiap cita-cita, setiap harapan mereka Tuhan Yesus seturut dengan apa yang Engkau rencanakan terjadi di dalam hidup mereka Tuhan, dan mereka selalu memandang hanya kepadamu Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, berdoa memberkati gereja kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk gembala kami Pastor Charles Besi dan keluarga, biar senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Gereja kami terus bertumbuh baik dalam jumlah maupun dalam kualitas Tuhan. Baik setiap firman yang disampaikan lewat gereja kami Tuhan Yesus sungguh-sungguh dapat memberkati setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, sehingga setiap jiwa yang perlu akan Engkau menemukan Engkau dalam setiap ibadah, dalam setiap firman yang diberitakan lewat gereja kami Sitri Pemulihan Kupang ini Tuhan. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan agar bangsa ini senantiasa aman dalam perlindungan-Mu. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga dalam setiap keputusan-keputusan mereka mendatangkan keselamatan, mendatangkan kesejahteraan bagi setiap umat-Mu yang ada di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Lebih khusus berkati juga Tuhan Yesus provinsi kami Nusa Tenggara Timur, dan lebih khusus untuk kota Kupang di mana kami tinggal ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati sehingga kota Kupang aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Jaga setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam kota Kupang ini Tuhan, sehingga setiap kami terus mengandalkan Engkau, terus aman di dalam perlindungan-Mu, tidak pernah mundur dari Engkau Tuhan, dan terus menjaga pilihan-pilihan hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat yang dari Engkau Tuhan Yesus. Adik-adik Tricitins boleh mengendangkan tangan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biar damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan adik-adik Tricitins mulai dari hari ini dan sampai dengan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah Tricitins kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah sampai di akhir ibadah kita, teman-teman jangan lupa ya mengerjakan aktivitasnya dan menghafalkan ayat hafalan di bawah sini. Sampai jumpa minggu depan, God bless you, bye! My savior, my healer, redeemer, you set me free. Now I'm